Ini datanya. Silakan. Oke, silakan Pak Pendeta Jirok, diam dulu ya. Anda jemaat, hargailah pendeta Anda ya. Diam dulu nyimak. Teman-teman sambil di tap-tap. Agak goyang-goyang ini. Aduh, mentang-mentang lagi puasa ini tap-tapnya ini lemah kali. Tap 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 tap.
Jadi kita di sini semuanya sudah belajar ya, bahwa Tuhan justru menyuruh kita untuk minum anggur ya, yang beralkohol. Karena kalau saya cek dari original teksnya, itu adalah wine yang memabukkan ya. Jadi itu betul-betul wine yang memabukkan. Saya cek dari original teksnya barusan. Gitu. Jadi kita tahu Maksudnya semua. wine yang memabukkan maksudnya? Gimana Bang Tapi Denny? artinya manusia harus punya pengendalian diri gitu. Nggak ada, Pengendalian Bu. diri. Manusia tuh punya nafsu, Bu. Ya itu kembali Manusia lagi tuh ke punya orangnya nafsu Bu Mila. yang Ya itu susah. kembali Nah, lagi makanya di ya. sini banyak anak-anak yang akhirnya masuk karantin karena nggak kontrolnya itu susah. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua ada alkohol di dalam rumah. Jadi di sini banyak tuh rehabilitasi seperti itu. Karena Silakan. karena anak-anak itu tidak diajarkan hikmat Tuhan. Aduh bun sampai Bang Beni apa sih yang nggak dilakuin di sini semua udah sampai akhirnya ya mereka nggak memasukkan alkohol di dalam rumah. Itulah caranya satu-satunya, mereka nggak minum, mereka menahan diri, itu yang terbaik. Anak-anaknya jadi bagus juga. Tapi kalau sudah Islam bilang jauhi perbuatan seperti itu, artinya apa? Kita mencoba sedikit enak, akhirnya tambah lagi sedikit. Kita nih punya kodrat nafsu itu ada di dalam diri. Mungkin ada manusia, saya nggak bilang nggak ada orang bisa mengontrol, nggak bilang enggak. Tapi yang dibilang di Al-Quran itu mayoritas, karena manusia ini ada nafsu. Nah, nafsu itu kadang-kadang mengalahkan ego kita sendiri, mengalahkan kodrat kita. Oh, kepengen enggak. Tapi lingkungan kita sama seperti daerah sini. Ada daerah jelek. Kenapa dia jelek? Karena membawa melambai juga. Melambai itu harusnya yang sakit kan yang begitu. Tapi apa? Enggak. Karena teman-teman, karena socialize, karena takut dibilang kuno, tapi akhir ikut. Makanya jadi akhirnya menyebar jadi banyak. Nah, begitupun dengan minuman. Pertama socialize, angkat doang. Cuma angkat doang. Lalu cicipin sedikit, enak, enggak pahit kok, enggak ini kok. Sedikit-sedikit. Nah, lama-lama jadi banyak. Itu kalau saya jadi bawa ke Al-Quran sedikit ya, walaupun saya belum bisa mengeluarkan Udah ayat. Bun. Ya, Ya, udah. itu pada akhirnya semua manusia harus punya pengendalian diri. Nggak usah anggur, apapun kita makan, kalau tidak ada pengendalian diri, bisa jadi racun kok semua. Ya, tapi ini masalahnya itu ada di dalamnya itu ada kayak ganja. Jadi sifat ketagihan kita tuh ada di dalam situ. Kalau makanan biasa kita pasti bisa mengontrol karena apa? Nggak ada sifat ketagihan. Kalau alkohol sama dengan drug itu ada. Sebentar ya, lanjut dulu, saya mau buang ini dulu sebentar ya. Tapi ini di kata-katanya ya, di ayat yang tadi untuk mabuk, bukan mabuk, anggur itu ada gini Pak Denny. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum. Jadi minumnya sampai puas, bukan sampai apa ya? Kalau sampai puas mah ya sebanyak mungkin dong. Kayak gitu. Kayaknya gitu. Ya, konteksnya kita harus pahami juga. Coba tolong aku yang jawab sih. Kalau kita berbicara mengenai kepuasan ya, kepuasan setiap orang itu relatif. Jadi puasmu itu 10 gelas, tapi puasku 2 gelas. Karena aku memang benar-benar pelakunya. Pak Denny, nggak ada juga yang diceritakan Alkitab mabok di situ. Lah kalau puasnya sampai mabuk kayak mana? Ya nggak ada di Alkitab itu, nggak ada mabuk di konteks itu ya. Ya berarti itu tidak ada pengendalian diri, kebodohan yang nyata itu namanya. Pengendalian diri itu, Bang Beni, pengendalian diri itu beda sama kebodohan. Banyak orang intelektual justru terjemus dalam hal ini karena apa? Nafsu. Jadi nafsu itu setiap manusia ada. Untuk mengendalikannya itu oke, kita pengen diet bisa kita kendalikan karena nggak ada apa sih istilahnya itu addicted di dalam tubuh kita bisa dengan gampang. Tapi hal-hal yang mengandung sesuatu yang membuat kita kepengen lebih, akhirnya jadi become addicted, itu yang susah. Nah, makanya di negara-negara barat sini banyak drunk driver and everything itu ya karena itu. Nggak kepuasan dengan kata Bang Denny tadi, seteguk boleh, 2 teguk boleh.
orang pasti lebih. Kenapa nggak gue coba 3 teguk dulu? Siapa tahu gue nggak mabuk. Nah itu. Ya Itu berarti orang kembali itu tidak bisa Bumila, mengendalikan diri sendiri. kembali. Kalau Pak Denny, itu untuk kesehatan, tentunya orang juga membatasi Ini untuk Pak Denny, kalau itu kepuasan. izin deh. kesehatan, itu loh. Pak Dan Denny, kenyataannya dari apa yang diangkat dari si siapa ini Madu apa Madan ini? Madu tadi itu Madu. tidak Madu. seperti Madu. itu Ustaz dan Madu. tidak ada juga cerita di dalam situ bahwa maboklah semua yang di pesta itu kan tidak ada. Ya, mabuk nggak ada, tapi puas ada toh. Lah, ya kan sudah jawab sama Pak Denny tadi, puasmu Enggak pada seperti apa? pada Kembali pada lagi kan intinya relatif. pada intinya tidak sampai mabuk, sudahlah itulah. Jadi Iya. itu aja. Dan Kalau juga Pak kita Denny harus nggak pahami mau juga nabrak konteksnya. Ya, kita harus pahami juga konteksnya di situ. Kenapa anggur Soalnya yang mereka juga disediakan? tahu. Karena Gini loh, itulah yang gini, dikenal dan memang itulah yang minum yang dikenal pada saat itu gitu loh. Karena apa? Ya mungkin daerah itu adalah penghasil anggur, tidak ada apel di sana. Kalau ada Bu, apel, mungkin jangan apel ke yang jus dipakai. anggur, Bu. Bukan jus anggur ini. Kalau jus anggur mah aku Iya. minum, Bu. Iya. Jadi anggur yang sudah difermentasi, anggur. Jadi Iya, lebih tapi jelasnya kan gini, anggur anggur juga. yang sudah diolah. Anggur Enggak lah bisa yang Bun. ada di Kalau sudah, situ. dengar Bu, salah itu Bu. Kalau anggur yang sudah difermentasi namanya juga beda. Jadi wine, jadi dan lain-lain. Jadi Iya, apa namanya tapi satu lagi yang dasarnya putih. itu kan anggur, Enggak, dasarnya anggur anggur. tidak memabukkan. Itu buah-buahan. Tapi kalau sudah Ya kan diolah makanya namanya bukan anggur difermentasi. lagi. Ya, fermentasi itulah yang menimbulkan alkohol dan bikin kita mabuk. Ya, tetapi toh tidak ada yang mabuk di situ. Low Bu, battery. Mabuk Mbak, kalau minum lebih Please dari charge. sekian, kita kan ada Ya kadarnya. benar Kalau di mabuk, sini Bu Mila. gitu ya. Tadi kan saya sudah bilang, saya pun dulu dikasih bapak kami itu karena daerah kami dingin. Dikasih itu ini, tapi nggak boleh lebih, nggak boleh ini ya, kesehatan. Ya memang kita dikasih, emang nggak ada apa masalahnya. Dan saya pun nggak minum itu untuk mabuk kan. Bu Nurma izin deh. Bu Nurma. Berarti kan kita konteksnya ini bicarakan anggur. Si Ferry nggak usah ngomong lah. Ya sebentar dulu Bu Nurma, sebentar Nggak dulu. usah. Gak apa-apa lah Bun, jangan gitu dong. Berarti kan kita Ah, konteksnya nggak usah. anggur. Kasih dia Nanti dia kesempatan. Boleh That's minum okay. cari atau anu tidak. lagi. Pengalaman, Dengerin enggak. Dengerin Pengalaman, dulu. pengalaman. Ayo, Kenapa? pengalaman, ayo. Kenapa marah? Sebentar, Bu. Lo dibenci lo Bang Ferry. Sebentar. Ini kan berarti Ferry. konteksnya Enggak, anggur. kamu Entah aja, itu berlebihan atau kamu aja tidaknya kamu itu jual, urusan kamu belakangan. jual agamamu, ngapain kamu dipercaya sih? Lah, kenapa? Kenapa terjadi? Bu, sebentar, saya mau ini kan konteksnya Enggak, kita kamu bicara nanya ke konteks Pak Denny aja, nanya ke Pak Denny. Pak Denny jawab si Oh. Ferry. Oke. Ini Waduh, kan konteksnya serem konteksnya ini. anggur, konteksnya Low anggur battery. ya. Seram Bu Please Mila. charge. Ya sebentar Daripada dulu, Bu ntar Nurma. saya marah sama dia lagi kan, mendingan saya nggak usah gitu. Enggak. Pak Bang Denny, Ferry nanyanya ke yang lain aja. Ya udah. ya Pak Denny tolong jangan jawab. jangan marah, Bu. Nanti puasanya enggak diterima loh. Enggak. Lanjut. Enggak, karena di pikirannya masuk aja dia udah langsung bicara gitu kan. Berarti nggak beres. Yang ditarik kemana? Iya Bu Nurma, diam. Ini aku bicara baik-baik Bu Nurma. Ini kan berarti kan konteksnya Pak Denny, silakan dijawab Pak Denny. Iya ini kan kita konteksnya anggur, enggak Pak membicarakan Denny banyak yang atau jawab. sedikitnya. Jangan sebut Puas nama atau Iya, saya iya. dulu ya. Iya dengerin dulu. Iya. Nah, di dalam hakim-hakim 13-14, Oh, Imam nggak udah lari 79. lagi dia kan. Orang lagi bahas anggur, dia lari kemana? Ya itu bicara anggur. Dengerin aja Bun, dengerin Bun. Ya udah Ayo, Bang selesai. Ferry, ayo. Kita udah selesai dari tadi bicara Konteksnya anggur. anggur. Udah. Ngapain lagi kok Ibu bahas? mute dulu, ibu mute dulu Bu. Nah, Ini kan kita lanjut, konteksnya Bang Ferry. anggur kan. Bicara Ya. tentang dia mabuk atau tidaknya itu urusan belakangan. Konteksnya Ya. anggur Low ini Iya, iya. diperbolehkan atau Please tidak. charge. Gitu loh. Nah, di dalam Imamat 10:9, Hakim-Hakim 13, nomor 4 sampai 14, Yesaya 5:11, Amsal 23 nomor 20, Hosea 4:11, itu dilarang minum anggur. Enggak membicarakan banyak atau sedikitnya. Yang kedua adalah Pak Denny sebentar. Di dalam Lukas 1:15, di sini dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini bicarakan tentang Yesus. Dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras. Dan ia akan
akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ternyata Yesus minum anggur. Nah, yang kedua, kalau kita melihat di dalam, sebentar ya, di dalam Imamat 10 nomor 9, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam rumah perkemahan, supaya jangan kamu mati ketika kamu minum anggur nih. Ketika engkau mati, maka itulah suatu Low ketetapan battery. untuk selama-lamanya Please bagi charge. turun-temurun. Aku jawab ya. Silakan. Aku jawab itu. Sebentar. Aku buka konteksnya dulu. Aku mau lihat konteksnya, kayaknya aku kenal. Sudah sayang. Maksudnya? Sebentar. Aku tak jawab ini dulu. Gara-gara sebotol minuman. Lanjut. Ayatnya berapa, Bang Ben? Ayatnya berapa? Oke, pertama Pak Denny buka Hakim-Hakim 13-14. Silakan. Hakim itu 13-14, silakan. enggak, aku bahasa ini dulu. Juz 13 Nomor 14. 14. Sebentar ya. 13 KJV. Ini terakhir mas, udah 1:30. Iya. Terakhir. Itu bukan larangan untuk kepada umum. Itu larangan kepada untuk wanitanya, itu kalau nggak salah itu istrinya Manoah, itu tidak boleh makan itu segala macam yang seperti yang disebutkan tadi. Si Manoah itu bicara kata-kata. Jadi perintah itu bukan perintah yang diperuntukkan untuk kita semua umat manusia, tetapi itu adalah perintah yang dikhususkan untuk seorang wanita. Kalau tidak salah itu istrinya Manoah. Karena istrinya Manoah itu hamil, makanya dia tidak boleh minum anggur. Itu perintah Tuhan kepada istri Manoah atau wanita yang di rumahnya Manoah. Gitu. Itu kalau kamu, sayang aku sekarang nggak punya banyak waktu. Mungkin nanti lain kali tolong diingat, ini aku mau bicarakan panjang lebar tentang ini. Karena aku tahu pasti tidak ada larangan untuk minum alkohol di dalam Alkitab suci Kristen. Kalau kamu kasih aku satu persatu ayatnya, akan aku bongkar, akan aku jelaskan. Tapi sekarang aku nggak ada waktu. Aku sekarang udah jam 2 ya, 1:30 jadinya. Lain kali kita bicara lagi. Tapi yang jelas untuk satu ayat ini sudah aku bantah ya. Ayat ini bukan perintah untuk semua manusia, tetapi perintah untuk wanita, di mana itu mungkin istrinya Manoah atau wanita yang ada di satu rumah dengan Manoah. Kalau kamu kalau baca konteksnya itu. Silakan lanjut. Terima kasih. Aku pamit dulu ya. Bye bye. Kemana Pak Denny? Ini udah jam 1:30 ini. Oh, di sini Nggak ada dijelaskan, malam janganlah ia makan sesuatu dari yang berasal dari pohon anggur. Coba Anggur buka KJV-nya. Ya di sini kan pakai lai Pak Denny. Kalau iya itu maksudnya si itu wanita. Ya tapi kan di sini pakai lai. Ya itu Pak Denny, salah terjemahan. Ya berarti salin lai lah, bukan salin saya. Ya dia wanita, itu merujuk kepada seorang wanita, bukan merujuk Fair, kepada buka manusia. bahasa Inggrisnya Fair, biar saya lihat Fair. Itu wanita, itu itu. Bukan kepada umat manusia, tapi kepada wanita. Ada nggak yang itu bahasa Inggrisnya? Itu bukan iya sembarang. Nanti lihat keseluruhan, Bang Benny. Nanti lihat keseluruhan. Apa benar itu cuma buat she satu orang? Coba aku yang buka kamera. Coba Pak Denny silakan. Coba baca dari nomor 4-nya tuh. Dari nomor 4-nya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Coba baca dari Hakim-Hakim 13 dari nomor 4 sampai 14. Silakan Pak Denny. Bang Ferry nggak bisa kasih yang bahasa Inggris ya?
Ini mati soalnya bunyinya. Aku mati laptopnya. Oh, oke. Ya, si Bang Denny lah yang buka. Atau si ini, Bu Norma. Iya, Bisa dan open cam. tapi saya di Mbak. mute ya. Oke. Nah, itu Enggak, mir, diberikan enggak. perintah itu kepada siapa tadi si Manoah, tapi untuk istrinya. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul tidak mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini di sini adalah Simson. Simson itu adalah seorang anak yang memang akan dipakai Tuhan untuk menjadi nabi gitu loh, seperti itu ya. Jadi memang Jangan melebar. Simpson itu Jangan melebar. Simpson ya itu perintahnya itu karena untuk Simpson, Pak Deni. Iya, betul. Jadi kita harus ketahui di sini itu kalau bahasa Inggrisnya itu she, bukan manusia, Mas, bukan semua kamu, manusia ya. bukannya kamu tadi bilang lain kali, Mas? Dan itu ada perempuan di situ tadi, perempuan jelas. Sambil jalan sambil ini aja Pak Deni. Enggak, dia kayaknya ada siapa istrinya mungkin bilang, ayo kita lanjutin. Nah, itu loh. Oke, jadi itu loh teman-teman. Jadi kalau membaca Alkitab kami tidak seperti yang kalian pahami selama ini, main copot ayat 1 tunggu dengan dulu. ayat lain. Tunggu dulu, itu Bang Ferry belum bantah. Gimana tuh, Fer? Belum. Harus tetap melihat, saya kasih tahu dulu Bu Mila, harus tetap melihat konteksnya gitu ya. Memahaminya pun tidak bisa main copot-copot ayat, tetapi harus lihat ayat keseluruhannya, judulnya, perikopnya apa, supaya dapat artinya, dapat maknanya. Gitu ya, terima kasih. Biasanya mereka baca full kok, Bun. Aku kan suka nyimak. Biasanya baca full. Kalau masalah perikop tuh cuma LAI yang punya perikop. Kalau di luar negeri nggak ada perikop, Bun. Beda. Tetapi memang oke. Tetapi memang yang harus dibaca seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa main comot-comot sana, terus pindah kemana seperti itu, supaya kita memahami dari konteks itu sendiri, bukan memahami dari pemahaman kita sendiri. Kalau pemahaman kita sendiri yang kita bawa, maka semuanya akan salah. Saya pun kalau memahami Al-Quran dengan pemikiran saya sendiri, semuanya akan salah. Nggak mungkin mereka begitu. Waalaikumsalam. Buat yang muslim. Bang Dato, apa kabar? Siapa yang di? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. Ketemu lagi kita ya. Masih ada? Mau kemana? Nggak tahu nih, Bang Ferry kemana nih? Bang Bunda ini mau turun, Bun Norma. Ya, mau mengerjakan yang lain dulu. Ya udah nanti naik lagi ya. Oke, terima kasih ya Bu ya, terima kasih beraktivitas. Siap. Menjalani puasanya ya. Terima kasih. Turun sendiri Bun ya, bisa ya? Ya. Ayo, oten yang lain naik. Ini kalau Al-Quran itu ada ininya, ada ilmu untuk mempelajarinya. Iya. Saya tadi udah spill sedikit tadi saya, bahwa kita harus menghindari hal-hal yang bakal menimbulkan mudarat, baik itu zina, judi, minum, perempuan, itu dihindarkan. Karena apa? Takut kita tuh lupa, karena kita kan punya nafsu. Nafsu itu yang lebih besar kadang-kadang daripada itikat baik kita gitu loh. Itu udah benar, udah. Mereka masih rancu, mereka nggak punya, belum fokus untuk membahas hal-hal itu. Jadi ya nggak apa-apa. Itu kebenaran si Bang Ferry ada 5 ayat kalau nggak salah tadi. Baru dibahas 1. Nah yang lainnya belum tahu nih. Ini lagi di mute nih. Dia yang ngerti tadi. Oke, lanjut. Nggak ada. Ferry-nya kemana nggak tahu. Kalau saya sih ngebahasnya itu aja. Bahwa kita itu dianjurkan menghindari perbuatan yang bakal menimbulkan mudarat. Apa itu? Ya zina, ya minuman keras, ya judi, ya perempuan, apapun itu disuruh dijauhi. Kan ada ayatnya itu di Al-Quran. Nah, kenapa? Karena iblis itu kan memang udah berjanji bahwa dia akan menggoda umat manusia itu sampai akhir zaman. Karena dia tidak mau tunduk sama Adam kan? Itu.
Itu dia, makanya di sini Bang banyak tuh tempat-tempat rehabilitasi untuk orang-orang mabuk, untuk ini ya jadi addicted ke alkohol, drug gitu-gitu. Iya, betul. Karena di Banyak, agama mereka nggak ada larangan. nggak ada larangan, Nggak ada tapi larangan. anak di bawah umur nggak bisa kalau beli. Nah, anak di bawah umur ini di mana dia dapatnya? Di rumah. Karena rata-rata rumah orang-orang Amerika sini punya minuman keras di rumah. Mereka party, mereka ini. Nah, kadang-kadang rumah kosong. Kalau anak sudah 16 itu boleh ditinggal sendiri. Apa dia Iya, nggak nyoba tuh minuman di ini, di lemari es iya, atau di betul. meja? Hmm. Pasti nyoba. Anak muda kan. Tuh, salah satunya makanya Islam tuh melarang. Iya, kalau itulah nggak ada aturan di agama mereka, nggak ada aturan. Mau ngapain juga boleh, nggak ada aturan, nggak ada larangan. Memang kita boleh bilang, oh ya, pokoknya aku minumnya cuma segini. Apa nggak godaan setan lebih kuat? Apalagi sendiri. Terus sama perempuan juga, hindari. Tiba-tiba di rumah berduaan. Apa nggak ada setan tuh di tengah? Itu kan bahasa orang zaman dulu kan begitu. Iya, betul. Nggak mau berjudi, tapi mainnya sama orang-orang yang suka judi. Ya kesenggol. Segala cara mereka pengen supaya kita terlibat juga. Kalau di Amerika itu kan, kalau di luar negeri itu kan laki-laki ya Pak, anak perawan yang udah 20-an kan nggak boleh lagi tinggal di rumah. Ada yang semua pacar. Bukan nggak boleh. Tapi kebanyakan anak-anak itu sendiri yang kadang-kadang minta, atau ada juga yang orang tuanya udah nggak mau nanggungnya. Jadi kalau udah 16 itu udah SMA kan rata-rata anak saya juga gitu. Anak saya 16 tahun SMA tuh mereka mau cari duit sendiri karena anak-anak di sini kan nyari duit. Kalau summer mereka cari kerja di restoran di mana-mana supaya dapat uang saku gitu loh. Nah, kalau masalah tinggal rumah tuh itu kebijaksanaan di rumah. Ada juga yang baik, mereka boleh anaknya tinggal di rumah. Ada yang udah lo udah 17 lo cari hidup sendiri gitu. Banyak yang begitu. Jadi orang tuanya juga nggak benar. Anak mau tinggal di rumah, ada anak baik-baik umpamanya nggak pengen di luar gitu, pengen di rumah, nggak dikasih. Tapi kalau keluarga yang baik-baik, ya anaknya sampai selesai kuliah, sampai besar lah baru nanti pindah atau apa gitu. Jadi banyak faktor Bang. Banyak faktor. Banyak. Di mana hotel ini pagi-pagi di bawah nih? Pagi-pagi kok belum bangun nih? Nggak ada, cuma tadi aja. Tadi dirungkatkan Bang ya, udah memang nggak ada. Saya kan turun juga tadi. Iya, saya tadi dirungkat juga. Tapi Mungkin bagus dia tadi ini. Hah? Saya ketiduran tadi. Oh seru itu. Seru banget itu. Jadi ada orang dari Pittsburgh, Amerika yang punya pacarnya orang Amerika, dia orang Indonesia kan, tadi sempat dengar nggak itu? Namanya Erik. Nah, itu komunikasi bagus itu sama ada tadi naik sebentar Bang Jibril naik sebentar. Akhirnya kita naikkan Big Brother. Nah, Big Brother kan dari London. Jadi kita ada kepas. Nah, terakhir tuh saya cuma berdua kepas ngebahas, ya saya pakai akal lah, pakai nalar kan gitu. Akhirnya dia bercerita bahwa pamannya udah masuk Islam, keponakannya udah masuk Islam, ada saudaranya apa itu. Nah, saya bilang kenapa lu sendiri? Oh, saya kan didatangin ini mimpi. Rupanya mimpi itu sudah dibahas di roomnya Bang Zuma, di mana-mana tuh udah dibahas. Jawaban saya juga sama, bahwa mimpi itu kembang tidur gitu kan. Bisa aja salah. Saya waktu sakit COVID juga didatangin malaikat tuh ngetok depan pintu. Untung anak saya dengerin jawabnya, oh mama lagi tidur. Jadi nggak dikasih masuk. Coba kali masuk. Siapa tahu itu malaikat Israel kan, namanya orang paranoid. Jadi kemungkinan kita ngimpi itu bisa siang bolong, bisa malam. Bukan berarti kita benar-benar didatangin orang itu karena panas tinggi kan, karena mungkin kecapean atau habis nonton film. Halu bener. Itu halu saya tuh. Orang putih-putih datang ke rumah ngetok-ngetok pintu kan. Itu jadi nggak tahu nih dia itu. Ya begitu aja jawabannya, nggak ada ininya yang lain. Yohanes 13:13 itu aja andalan kan. Ya, yang Kristen di Bonek,
Sama Ya, naik. Maman. Bentar bun, lanjut bun. Bentar bun. Iya. Ayo Oten, Bunda, Bang Ferry. iya Oi. Bunda, aku izin dulu. Ini Bang Handi di sebelahku nggak enak, udah ngomel. Oh, Dan suaranya kegedean. jadi Iya, iya. aku Jadi izin turun dulu. nih. Iya, nggak enak. Aku nanti di DM itu ayat-ayat yang tadi soal anggur tadi ya, biar saya baca juga Oh iya Bun, aku izin ya. dulu ya Ustadz Abu ya, Om Beni. Ya, di WA. Iya, Oke, siap. nggak enak soalnya dia baru tidur kan. Iya, nggak apa-apa. Iya Bun, Nggak apa-apa, Fer. Assalamualaikum semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Buya gimana nih? Iwan Villa yang 1.200 apa kita bagi-bagi donat? Bang Beni mana Bang Beni? Saya di follow tuh, baru hampir 200 nih. 1.200 loh, apa Oten semua ya isinya di bawah tuh ya. Tapi sendirian juga nggak bisa bagi-bagi begitu. Harus ada yang naikin, harus ada yang nurunin. Bisa naik sekali 4 tuh. Ayo follow lagi yang kencang, nggak guys. Ayo Iwan Villa, tap layar jangan lupa juga, biar jangan rungkat nih Komal. Tunggu Otennya, tunggu sebentar, lagi dicari. Ayo yang 1,2 sementari nunggu. Abuyanya juga tuh YouTube-nya di subscribe. Sebentar tuh subscribe, buka profilnya ada di situ. YouTube saya juga tuh di profile aja, di follow. Nanti itu semua bakal buat lintas agama semua. Untuk syiar, untuk dakwah. Dengan kalian memfollow itu berarti kalian ikut berdakwah. Membesarkan akun-akun narasumber, membesarkan akun-akun. Supaya kita lebih kuat lagi, yang kompak dong. Iwan Villa yang kompak. Kalau saya biasanya auto follow, tapi biasanya dibatasin sehari itu bisa kalau nggak salah 30-an ya. Jadi ya makan waktu, yang sabar aja. Biasanya saya follow balik kok. Ayo Iwan Villa, masa 1.200 cuma berapa nih? Itu juga Bang Datuk juga di follow tuh akunnya. Baru masuk kan? Amal jariah, itu namanya kalau kita ikut share lagi, follow narasumber yang mensyiarkan agama itu kan sama amal jariah, sama. Kan amal jariah itu kan bukan materi aja, tapi dalam segala bentuk. Dakwah walaupun cuma sekedar ngetap layar, itu juga ikut dakwah namanya. Cuma caranya beda-beda. Ya, aku sendirian nih. Bang Dato, ayo dong, Iwan Villa, Abuya, naikin dong siapa di bawah. Masa saya ngoceh sendirian? Oh, mari kita bantu Palestina. Alhamdulillah. Apa kabar? Pak Jianto, selamat pagi. Iya nih, belum ada nih narasumber, baru saya sendirian. Yang tadi ada, cuma punya aktivitas. Mungkin sekarang jam berapa? Kan pagi di sana. Kalau saya kan udah sore. Saya tinggal nunggu buka puasa nih. 1 jam lagi. Baru nanti gantian sama yang lain. Iya, nggak ada Oten nih. Gimana dong? Ayo Oten, naiklah. Paling nggak kita ngobrol-ngobrol. Bang Beni, itu gimana tuh ya saya? Lagi ngapain sih kok di mute terus? Perkembangan Alhamdulillah Islam. Ibu ini Solehani perempuan kan pasti Bunda. Perkembangan Islam tuh sangat pesat di sini. Tadi kita juga di Komal Bang Arif, Ustadz Arif membahas soal itu. Kebenaran ada bule sini tapi di kota lain yang pengen belajar Islam. Jadi alhamdulillah, dan itu juga makin banyak kita mengenal saudara-saudara kita yang lain
yang nanti saya juga nanti open camp bagaimana berterawih di sini. Pertama mungkin saya open camp di masjidnya orang Indonesia, yang bangun orang Indonesia, Masjid At-Thahir. Di situ nanti kita berterawih. Ini nanti mudah-mudahan saya live, makanya di follow yang kencang biar nanti kalau saya live juga bisa lihat sholat berapa banyak yang datang, seperti itu. Nanti juga ke masjid yang lain. Nah, teman-teman kita di kota yang lain juga di negara yang lain, mungkin di Belanda, di London tuh Big Brother. Nanti kalau kalian nggak follow ya nggak tahu berita-beritanya. Jadi kan kita makin menguatkan nih, orang di luar negeri aja yang tinggal di negara kafir bisa kuat nih uhwahnya, bisa segininya. Masa kita yang tinggal di Indonesia cemen, yang murtad lah, yang apa ya. Ya kan, begitu kan? Benar nggak? Aduh, gue ngomong sendirian nih. Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah sehat, doain ya. Mudah-mudahan saya sehat, panjang umur, murah rezeki, biar kita bisa bagi-bagi, insya Allah. Tapi ini Abuyanya juga nggak ada. Abuya, masa saya sendirian?